Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke bahasan tentang isomer yang terdapat pada alkuna. Ya, alkuna sendiri adalah rantai hidrokarbon ya, yang tersusun dari ikatan rangkap 3 antar chain. Isomer alkuna. Isomer adalah peristiwa suatu atom karbon mempunyai rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, di dalam alkuna itu terdapat 2 jenis isomer. Yang pertama ada isomer rantai dan yang kedua ada isomer posisi. Kemudian yang perlu diingat adalah alkuna ya hanya akan berisomer dengan alkuna saja. Itu pun juga dengan jumlah rangkapnya kayak gitu. Kalau misal jumlah rangkapnya cuma ada 1, ya berarti dia hanya akan berisomer dengan struktur alkuna yang lain, tapi tetap rangkapnya cuma 1 juga kayak gitu. Kenapa? Karena tadi dia bilang rumus molekulnya itu sama ya, artinya ketika C6 ini punya H-nya 10, ya berarti isomer yang lainnya ya C6 hanya juga ada 10 gitu. Nah, kalau misal yang satu lagi nih ternyata rangkapnya ada 2 ya, di awal sama di akhir, ya berarti nanti kan akan kekurangan H ya. H-nya akan berkurang. Kenapa? Karena sudah hilang membentuk ikatan rangkap. Jadi bukan C6H10 lagi gitu. Ya. Misal gini deh biar nggak bingung ya. Kan C6, misal C6 ya, kalau misal rangkapnya 1, tuh 2, 3. Misal di awal ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti H-nya 1, ini hanya nggak ada. CH2, 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 CH3 ya. Ini kalau dijumlah 2, 2, 2, 6, 9, 10. C6H10. Ya. Kemudian kalau kita gambar C rangkap C, so rangkapnya di sini lagi ya, ada lagi gitu. Coba kita tulis H-nya di sini. H-nya ada 1, kemudian di sini 2, di sini 2, di sini nggak ada, di sini 1. Berarti kalau dijumlahin 1 tambah 2 tambah 2 5 tambah 1 6. Jadinya C6H6. Itu maksudnya ya. Jadi C6H10 yang punya rangkap 3 itu sebanyak 1, ya pasti berisomer dengan alkuna ya yang jumlah C-nya 6, tapi rangkapnya juga cuma 1 aja gitu. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan isomer rantai. Isomer rantai adalah peristiwa isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Jadi, poinnya adalah kerangka atom karbonnya. Ya. Misal ada C7H berapa? 12. Ya. Ingat ya, rumus umum dari senyawa alkuna itu Cn H2n min 2. Ya, jadi kalau misal C-nya 7 berarti H-nya dikali 2 dikurang 2. Berarti 7 kali 2 14 dikurang 2 12 gitu. Ya. Misal ada C7H12 yang pertama berarti misal mau rantai lurus aja. Ini. Itu 2 3 4 5 6 7. Isi H kemudian H2 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 H3. Ini yang pertama. Ya, ini namanya berarti 127 heptuna. Ya, rangkapnya di nomor 1 gitu. Kemudian yang kedua, misal C rangkap 3C. Ya. C di sini ada cabang. 2 gapat mak 6 7. Ya, di sini H, kemudian H-nya 1, terus di sini 2 2 3. Di sini 3. Nah, kalau dijumlahin CH 1 2 4
6, 9 tambah 3, 12. Sama-sama C7H12. Ini namanya adalah 3 metil ya, 1 heksuna. Ini yang disebut dengan isomer antai. Jadi jumlah atom C-nya sama-sama 7, jumlah atom H-nya sama-sama 12, tapi rangka atom karbonnya beda. Ya, ada yang rantai lurus, kemudian ada yang bercabang. Pun juga kalau misal mau bikin seperti ini, C, H123C, kemudian C, di sini cabang, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Begini, jumlah atom C-nya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7, terus H-nya 1, tambah 3, tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Sama-sama C7H12. Tapi namanya adalah 3,3 dimetil 1 pentuna. Ya gitu. Cara gampangnya adalah kalau nentuin dia isomer atau bukan, dilihat aja nih. Heptuna 1, berarti ada 1 rangkap, jadi nomor 1, kemudian heptuna C-nya ada 7. Ya. Kemudian di sini 3 metil C-nya 1, terus heksuna C-nya ada 6. Ya. C6 tambah C1 jadinya C7, sama-sama C7. Heksuna berarti ya sama-sama rangkap 3. Kayak gitu. Pun juga dengan pentuna, dilihat aja nih. Ada dimetil di nomor 3 dan 3. Ya berarti ada 2 metil. Berarti C-nya ada 2. Terus pentuna itu C-nya 5. Berarti kalau dijumlahin C-nya dapat 7. Nah, kalau misal C-nya sama-sama 7, terus kemudian sama-sama heksuna, ya, terus nomor, ya, terus jumlah cabangnya sama-sama 1, 1, 1, ya udah, berarti dia disebutnya dengan isomer. Itu isomer rantai karena kerangkanya berbeda. Jumlah atom di rantai utamanya itu berbeda. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan isomer posisi. Isomer posisi ya udah berarti perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkapnya. Ya, jadi bisa 2 jenis ya, ada yang beda cabang, ada yang beda di ikatan rangkapnya. Kalau misal yang beda cabang berarti kayak tadi ya, misal C7H12. Ya, yang pertama rangkapnya 2 gapat 6, 7. Ya. Yang pertama rangkapnya ada di nomor 3. Ya, jadinya 3 metil. Terus 3 metil 1 heksuna. Ya. Kemudian yang kedua CH, C, H2, C, H, C, H2, C, H3. Yang satu lagi ada di nomor 4. Gitu. 1 heksuna. Nah, kalau begini kasusnya ya udah, berarti dia disebut dengan isomer posisi. Posisi apa? Posisi cabangnya. Gitu. Kemudian yang kedua, misal C6H10, berarti kalau beda ikatan rangkap ya udah, yang satu ikatan rangkapnya di nomor 1, misal 2 gapat 6, yang satu lagi di nomor 2 gitu. Ya, inilah yang disebut dengan isomer posisi, tapi beda jenis ikatan, beda posisi ya, beda posisi ikatan rangkapnya. Gitu. Ya, ini namanya nanti akan jadi 1 heksuna. Yang ini jadi 2 heksuna. Gitu. Untuk isomer posisi bisa ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke ibu. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.